Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Putri dengan NIM 1057221072224. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen kas. Yang pertama yaitu pengertian manajemen kas. Manajemen kas adalah proses perencanaan, pengelolaan, pengendalian, pengawasan terhadap penerima serta pengeluaran kas perusahaan agar tersedia dalam jumlah yang cukup pada waktu yang tepat dan digunakan secara efisien. Kas merupakan aset paling likuid yang sangat penting untuk kelangsungan operasional dalam perusahaan. Yang kedua yaitu tujuan manajemen kas. Tujuan manajemen kas adalah menjaga agar perusahaan selalu berada dalam kondisi likuid sehingga mampu memenuhi kewajiban tepat waktu. Selain itu, manajemen kas bertujuan menghindari kekurangan kas yang dapat menghambat aktivitas operasional serta mencegah terjadinya kelebihan kas yang tidak produktif. Dengan pengelolaan kas yang baik, perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan dana dan menjaga stabilitas keuangan. Yang ketiga yaitu fungsi manajemen kas. Manajemen kas berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian keuangan perusahaan. Melalui perencanaan kas, perusahaan dapat memperkirakan kebutuhan dana di masa mendatang. Pengelolaan dan pengawasan kas dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan kas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan kas. Selanjutnya yang keempat, sumber penerimaan kas. Penerimaan kas perusahaan berasal dari berbagai kegiatan usaha seperti penjualan produk atau jasa secara tunai, pelunasan piutang oleh pelanggan, penerimaan pinjaman dari lembaga keuangan, penjualan aset perusahaan, serta setoran modal dari pemilik. Pengelolaan sumber penerima kas yang baik akan membantu perusahaan menjaga kelancaran arus kas. Yang kelima yaitu pengeluaran kas. Pengeluaran kas merupakan penggunaan dana perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional dan kewajiban lainnya. Pengeluaran kas mencakup pembayaran gaji karyawan, pengembalian bahan baku, pembayaran biaya operasional seperti listrik dan utang sewa, pelunasan utang serta pembayaran pajak. Pengendalian pengeluaran kas sangat penting agar tidak melebihi kemampuan keuangan perusahaan. Yang keenam, anggaran kas. Anggaran kas adalah perencanaan keuangan yang berisi perkiraan, penerimaan, dan pengeluaran kas dalam periode tertentu agar kas digunakan sebagai alat untuk mengantisipasi kebutuhan dana, menghindari kekurangan kas, dan membantu manajemen dalam mengambil keputusan keuangan yang tepat. Dengan adanya anggaran kas, perusahaan dapat mengatur arus kas secara lebih terencana dan sistematis. Selanjutnya yang ketujuh, saldo kas minimum. Saldo kas minimum merupakan jumlah yang terendah yang harus tersedia agar perusahaan dapat menjalankan operasional tanpa gangguan. Penetapan saldo kas minimum dipengaruhi oleh pola penerimaan dan pengeluaran kas, tingkat ketidakpastian arus kas, serta kemudahan perusahaan dalam memperoleh dana tambahan. Saldo kas minimum berfungsi sebagai pengaman terhadap risiko keuangan kas. Pentingnya manajemen kas. Manajemen kas memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Meskipun perusahaan memperoleh laba tanpa manajemen kas yang baik, perusahaan tetap dapat mengalami kesulitan keuangan. Oleh karena itu, pengelolaan kas yang efektif membantu perusahaan mempertahankan likuiditas, peningkatan efisiensi penggunaan dana, dan mendukung keberlangsungan usaha. Nah, itu saja materi yang bisa saya bawakan tentang manajemen kas. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu manajemen kas merupakan bagian penting dari manajemen keuangan yang berfokus pada pengelolaan